Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Suargana Putra dengan NIM 1301223406 dari kelas IF 4611. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Yang pertama, sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecah masalah dalam mencari suatu jawaban adalah Al-Quran dan hadis. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum tidak hanya dimiliki oleh suatu negara, tapi dalam kehidupan beragama, khususnya dalam Islam. Keberadaan sumber hukum Islam dipergunakan sebagai pedoman atau rujukan bagi Muslim ketika menjalani kehidupannya di dunia ini. Selanjutnya, apa saja sumber-sumber hukum dalam Islam? Yang pertama ada Al-Quran. Tujuannya menyampaikan risalah perasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Selanjutnya ada hadis, yaitu sumber hukum yang kedua sebagai penguat, memberi keterangan, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Yang terakhir ada kias. Kias diterapkan ketika suatu masalah tidak ada hukumnya di Al-Quran, hadis, dan ijma. Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang paling besar, agung, melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan merupakan pahala bagi yang membacanya. Di sini juga tercantum dalam surat Al-Isra ayat 88. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang utama. Next, the hadis. Hadis sumber hukum Islam yang kedua. Melalui hadis memberikan penjelasan lebih lanjut dari apa yang tercantum di Al-Quran. Hadis adalah satu dari empat sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Berikut adalah firman Allah yang menjelaskan agar selalu menaati Rasul sebagaimana tercantum dalam surat Al-Imran ayat 32. Kedudukan hadis sebagai penguat dan memberikan keterangan ketika penjelasannya tidak tercantum dalam Al-Quran ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Fungsi hadis. Yang pertama ada bayan at-taqrir, disebut juga dengan bayan at-takkid dan bayan at-isbat. Dia berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Selanjutnya ada bayan at-tafsir. Dia memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan persyaratan ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga ada bayan at-tasri, dia mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Bayan an-nasakh, dia adanya dalil syara yang dapat menghapuskan yang telah ada karena datangnya dalil berikutnya. Selanjutnya, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran, hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ijma sori dan ijma sukuti. Ijma sori adalah suatu kesepakatan dari para mujtahid yang dilakukan melalui pendapat ataupun dari perbuatan terhadap suatu hukum perkara tertentu. Ijma sukuti adalah kesepakatan dari para ulama melalui seorang mujtahid yang sudah mengutarakan pendapatnya mengenai hukum suatu perkara. Dalam hal ini, mujtahid lainnya tidak menyatakan ketidaksetujuan pada pendapat tersebut setelah melakukan riset atau penelitian tentang pendapat tersebut. Yang terakhir ada kias. Kias sendiri secara bahasa adalah tindakan mengukur sesuatu yang kemudian dinamakan. Sedangkan secara istilah, kias adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya. Kias dibagi menjadi tiga. Kias lanjut. Rukun kias. Yang pertama ada as. As adalah kasus lama yang sudah ada di ketetapan hukumnya, baik dalam nas maupun ijma. Yang kedua ada faru. Faru adalah kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya.
Hukum as adalah hukum syara yang ditetapkan oleh nas dan dipendaki untuk penetapan hukum terhadap far'u. Seperti yang tadi, ilat. Secara bahasa, ilat dapat diartikan sebagai hujah atau alasan. Ilat menjadi landasan dalam hukum as. Dalam pengertian lain, disebut juga dengan kemaslahatan yang diperhatikan syara. Jadi kesimpulan dari materi hukum Islam ini, dalam menjalani kehidupan ini, umat Islam harus mengikuti hal-hal apa yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam Al-Quran. Hal ini karena Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang tertinggi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.